Ya, pemerintah mengonfirmasi temuan varian baru virus corona. Varian baru yang disebut lebih ganas karena tingkat penularan yang cepat ini sudah masuk ke Indonesia. Sudah dikonfirmasi juga oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengatakan kasus tersebut berada di daerah Karawang. Bagaimana kemudian strategi pemerintah mengantisipasi penyebaran varian baru virus corona dan apa yang perlu masyarakat siapkan atau perlu antisipasi berkaitan dengan temuan baru virus ataupun varian baru virus corona ini. Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat malam, Bu Lina. Selamat malam. Baik, kami juga masih menanti bergabungnya Pak Alexander Kaginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas dari COVID-19. Jadi saya akan mulai bersama dengan Ibu Lina terlebih dahulu. Bu Lina, sejak Anda mendengar atau mengetahui ada varian baru virus corona yang sudah ditemukan kasusnya di Indonesia, di Karawang tepatnya, apakah sebelum-sebelumnya rekan-rekan dari para ahli epidemiolog sudah memprediksi ya bahwa temuan ini sebetulnya sudah ada di Indonesia, memang ini baru hari ini kemudian dikonfirmasi? Ya, sebenarnya mutasi virus itu sudah terjadi sejak awal mulainya pandemi. Jadi sampai hari ini organisasi yang melakukan penelitian tentang mutasi virus itu sudah mengidentifikasi setidaknya 4.000 mutasi ya. Jadi bukan cuma virus corona saja yang seperti itu, influenza juga seperti itu. Yang menjadi concern kita adalah jika mutasi tersebut kemudian menimbulkan penularan yang banyak dan cepat atau dia menyebabkan kematian yang tinggi, itu yang menjadi concern. Sebenarnya kita mengenal B117 itu sudah sejak November atau Desember 2020. Sudah kita mendapatkan informasi ada virus mutasi virus COVID-19 yang menimbulkan penularan cukup banyak dan dalam waktu yang cepat. Tetapi severitasnya pada saat itu tidak terlalu tinggi. Tapi itu juga akan berbahaya jika kemudian dia mengenai mereka yang komorbid. Yang dilakukan oleh banyak negara adalah menutup pintu masuk negara. Jadi menutup pintu masuk negara itu ada yang total, ada yang parsial. Parsial itu misalnya berikan syaratan yang ketat ketika masuk ke satu negara. Seperti misalnya harus karantina selama 10-14 hari, kemudian juga melakukan PCR ulang di negara yang dikunjungi, dan seterusnya. Nah, 2 kasus baru tersebut sebenarnya sudah terlalu lama juga ya, di bulan Januari, ini sudah Maret, 1 bulan. Tapi untungnya terdeteksi, walaupun menurut pandangan kami mungkin ada banyak juga yang lolos, karena kalau tidak salah diinformasikan itu berasal dari 462 sampel, sementara yang masuk ke Indonesia tentu lebih banyak dari itu. Dan untuk surveillance di lapangan untuk mendapatkan mutasi baru atau jenis baru dari jenis-jenis coronavirus di lapangan, angka 462 tentu sangat kecil sekali. Tetapi kita sudah dapatkan itu. Dan apakah itu kemudian menimbulkan penularan yang banyak? Kalau kita lihat, kalau dari Januari, memang Januari itu ada puncak kasus yang sangat tinggi sekali di bulan Desember Januari, tetapi kita belum bisa identifikasi itu sebagai bagian dari virus baru. Bahkan saat ini ketika dia ditemukan, kita sudah mulai turun begitu ya. Di 4 minggu terakhir ini sudah mulai membaik. Tetapi kemungkinan itu selalu ada di bulan Januari atau awal-awal Februari, penularan yang tinggi di lapangan. Oke, Bu Lina, terlambatkah kita mengantisipasi penyebaran virus baru, varian baru virus corona ini? Sebenarnya tidak terlambat menurut pandangan saya. Regulasinya sudah ada, hanya mengidentifikasinya. Capacity to detect-nya yang kita masih sangat kurang. Jadi
sequencing yang kita lakukan 462 sampel itu menurut pandangan kami tidak terlalu banyak ya, terlalu sedikit untuk bisa mengidentifikasi lebih lanjut. Dan sebenarnya yang harus dilakukan ketika mengambil sampling siapa sih yang harus diperiksa itu harus bergabung dengan program tracing sebenarnya. Jadi ketika kita menemukan satu kasus indeks yang menularkan begitu banyak orang, mestinya kasus indeksnya di sequencing, diperiksa lebih lanjut apakah strain virusnya adalah strain virus umum yang berlaku di komunitas ataukah strain baru yang dikenali memang bisa menularkan dalam waktu cepat dan dalam jumlah yang banyak. Baik, Bu Lina, tidak terlalu terlambat, tapi capacity to detect-nya yang tadi Anda soroti. Tadi juga Anda menyampaikan pandangan bahwa di luar dua kasus ini mungkin ya, yang sekarang baru terkonfirmasi, sebetulnya banyak juga yang lolos. Nah, pandangan ini Anda melihat berdasarkan apa, Bu Lina? Ya, mestinya harus lebih banyak sequencing yang kita lakukan. Jadi kalau 462 sampai hari ini, itu menurut pandangan kami jumlahnya terlalu sedikit untuk melakukan sequencing pada jumlah tersebut. Kemudian yang kedua, syaratan untuk melakukan sequencing itu sepertinya belum memasukkan tracing sebagai salah satu indikatornya. Karena kita yang melakukan program tracing sejak bulan November itu belum diminta untuk menginformasikan kasus-kasus mana saja yang memiliki penularan yang banyak atau kontak erat yang banyak kemudian menjadi kasus konfirmasi. Tapi yang perlu disoroti lebih lanjut adalah tentang risk communication dari pemerintah. Mestinya pengumuman tentang adanya strain baru yang masuk ke Indonesia itu harus dilakukan secara serius, bukan sambil lalu saja. Secara serius itu artinya pemerintah bukan secara resmi adanya strain virus baru, di mana, kapan, berapa orang, sehingga masyarakat di wilayah situ harus lebih aware atau lebih waspada. Apa yang harus dilakukan wilayah? Dilakukan wilayah bertingkat. Penduduk, maka pengetatan terhadap protokol kesehatan tentu harus lebih ditekankan. Tapi bagi pemerintah ada beberapa wilayah yang biasanya menutup wilayahnya dari wilayah lain. Tapi kalau kita dapatkan itu sebagai import cases, jadi import case itu sebenarnya dari luar, kemudian diidentifikasi teman-teman di airport ya, atau seaport atau di pelabuhan ya, baik pelabuhan laut maupun pelabuhan udara, maka upaya karantina selama 10-14 hari itu cukup untuk dilakukan. Kalau yang sekarang kan kita 5 hari, kemudian setelah 5 hari dilakukan PCR kedua dari luar negeri ya. Kalau dari luar negeri itu mereka datang harus dengan PCR negatif. Kemudian dilakukan karantina 5 hari, setelah itu dilakukan PCR kembali. Kalau PCR-nya negatif, maka dia boleh bebas karantina. Tapi kalau PCR-nya positif, maka dia harus melaksanakan isolasi selama 10 hari. Kalau dia tanpa gejala. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi saran kami adalah sekali lagi komunikasi risiko yang harus dilakukan pemerintah itu harus secara serius, jangan lagi sambil lalu saja. Sambil lalu itu cuma mengatakan ya kita punya varian baru fresh from the oven, itu nggak terlalu memberikan informasi yang baik. Fresh from the oven apa? Kue baru dimasak begitu. Jadi maksudnya kalau informasi itu baru, ditahan dulu boleh, nggak usah diekspos dulu, tetapi jangan terlalu lama cari mekanismenya, lalu diumumkan secara resmi dengan serius. Jangan main-main atau sambil lalu. Kita sudah belajar dari awal pandemi di Maret 2020 ya. Ketika pemerintah seperti bermain-main tentang adanya pandemi ini, dan kita memetik hasilnya hari ini.
Bu Lina, menarik ya. Saya seperti flashback ke tahun lalu ketika Presiden menyampaikan ada kasus baru 1 dan juga 2. Dengan cara yang tadi Anda soroti mungkin terkesan tidak begitu serius. Tapi yang kemudian virus yang varian baru ini justru terkesan lagi lebih tidak serius lagi begitu. Karena mungkin sambil lalu dan tidak disampaikan juga oleh Presiden tapi lewat Wamenkes. Dampaknya apa ketika risk communication ini tidak disampaikan dengan sebagaimana mestinya bahwa ini adalah harus disampaikan secara mendetail, kemudian juga apa yang harus dilakukan, apa dampaknya dalam penanganan ke depan kalau kemudian ini tidak diperbaiki, Bu Lina. Kemudian juga kita tahu bahwa saat ini sedang ada program vaksinasi. Nah, dengan adanya strain baru ini, varian baru virus corona, seberapa besar ini mengganggu atau bisa memperparah situasi dan penanganan yang sudah ataupun tengah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Kita bahas di segmen berikutnya, Bu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Newscast. Dari apa yang tadi disampaikan Ibu Mas Dalina Pane, mutasi virus memang pasti adalah sebuah keniscayaan. Tapi yang dikhawatirkan adalah ketika mutasi ini menimbulkan penularan dan juga kematian yang tinggi. Ini yang kemudian perlu diantisipasi. Ada risk communication yang tadi disoroti juga oleh Bu Lina. Di luar adanya temuan kasus baru ini adalah cara pemerintah menyampaikan kepada masyarakat. Dengan risk communication tadi Anda soroti ini terkesan sambil lalu begitu ya. Apa dampaknya, Bu, terhadap penanganan ke depan? Ya, jadi komunikasi di dalam pengendalian wabah itu biasanya bukanlah komunikasi publik biasa, tapi dia komunikasi risiko. Maka penekanannya adalah pada risiko. Jika ada strain baru, maka. Jadi jika dan makanya itu menjadi penekanan. Karena itu akan menjadi awareness bagi masyarakat. Oke, kalau ada virus baru, terus pemerintah harus memberikan apa? Harus berikan petunjuk apa kepada masyarakat. Apakah 3M-nya harus diperketat, apakah wilayah harus menjaga wilayahnya supaya orang tidak keluar masuk dengan bebas, apakah ada prasyarat-prasyarat khusus, itu yang harus dikomunikasikan oleh pemerintah. Bukan hanya menginformasikan bahwa ada strain baru, selesai begitu saja, tidak seperti itu. Tetapi apa yang harus dilakukan masyarakat, apa yang tidak boleh dilakukan masyarakat, itu harus diumumkan ya, harus diberitakan. Begitu juga dengan pemerintah. Jadi eskalasi atau peningkatan pengawasan, balance ya, itu harus dilakukan. Kemudian juga posko-posko harus disiapkan, rumah sakit harus bersiap. Itu semua untuk mengantisipasi. Jadi komunikasi risiko itu akan banyak berbicara tentang risknya. Kalau ada sesuatu yang baru, maka akan berdampak apa? Maka yang harus dilakukan masyarakat apa, yang harus dilakukan pemerintah apa. Itu yang kita maksud sebagai komunikasi risiko. Apa dampaknya kalau itu tidak dilakukan dengan serius? Kalau tidak dilakukan dengan serius, maka masyarakat tidak tahu harus melakukan apa. Sehingga semua risiko yang kita sudah identifikasi ini dapat terjadi jika tidak ada peran serta masyarakat. Sekali lagi, dalam pengendalian wabah, peran serta masyarakat itu merupakan hal yang penting. Tidak bisa wabah itu diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Harus ada peran serta masyarakat, termasuk kita semua sebagai individu, untuk bersama-sama berjuang mengendalikan pandemi ini. Kecuali pemerintah memang belum punya rencana atau belum tahu akan melakukan apa sebetulnya ketika ditemukan varian baru virus corona ini. Begitu, Bu Lina? Iya, saya kira pemerintah sudah memiliki regulasi lah tentang itu ya. Tetapi bagaimana mengkomunikasikannya dengan masyarakat. Apakah komunikasi risiko itu kemudian akan menghasilkan kepanikan? Tidak juga. Masyarakat kita juga sudah cukup pandai. Yang berbahaya jika kemudian komunikasi ini di-up oleh media. Kalau yang saya lihat, kita malah tahunya tentang strain baru ini dari media. Media yang mewawancarai Wamen, Wakil Menteri Kesehatan. Karena begitu media sudah meng-up ini tanpa ada rule yang jelas, yang terjadi itu kemudian
perdebatan di masyarakat. Ya, ya, ya. Perdebatan itu dalam arti ya masing-masing ahli mengeluarkan teorinya masing-masing, Ya. kemudian masyarakat menjadi bingung gitu ya. Tetapi kalau sudah dilakukan oleh pemerintah, maka itu rule yang harus kita ikuti. Ada yang mengatakan ini lebih cepat penularannya, lebih ganas, lebih berbahaya, ataupun tidak bisa didetek dengan tes PCR begitu ya, sehingga dikhawatirkan ini juga menimbulkan karena kalau kemudian tidak diterangkan secara rigid oleh pemerintah bisa kemudian berpotensi menimbulkan ketakutan dan juga kebingungan di tengah masyarakat. Bu Lina, kita tahu bahwa varian baru ini B117 ya, ini kan kemudian muncul di Inggris ya. Kalau kita lihat di Inggris ketika ini muncul dan baru, ini cukup kewalahan pemerintah Inggris menghadapinya. Lonjakan kasus begitu tinggi, lockdown diterapkan, dicabut lagi, lockdown lagi, dan seterusnya begitu ya. Nah, ketika ini ada di Indonesia, apakah itu juga bisa terjadi hal-hal yang terjadi di Inggris misalnya, Bu Lina? Iya, jadi kalau kita baca historinya, kenapa kemudian Inggris melakukan sequencing agak banyak terhadap virus ini, karena ada peningkatan kasus yang cukup signifikan di satu wilayah dan sudah dilakukan protokol yang sangat ketat. Mereka melakukan lockdown, tetapi kasus itu tidak berkurang begitu ya. Jadi mereka berpikir hal yang lain. Jadi epidemiolog itu kan sebenarnya disease intelligence. Ketika terjadi sesuatu, ada fenomena baru, kemudian sesuai dengan apa kaidah-kaidah yang berlaku, maka kita harus mencari mengapa hal ini terjadi. Nah, pada saat itu dilakukan sequencing, ditemukan ada varian baru yang klasternya sangat besar gitu. Jadi historinya di sehingga dan negara tersebut ini konsensus internasional ya tentang wabah. Ketika kita menemukan sesuatu, kita harus mengumumkan secara internasional, baik kepada WHO secara global. Untuk apa? Agar negara-negara lain juga mengantisipasi itu. Dengan cepat semua negara mengetahui ada strain virus baru dari Inggris, sehingga setiap negara membuat regulasi untuk masing-masing negaranya. Kalau tidak salah kita membuat regulasi itu di bulan Januari, kita selama 14 hari menutup pintu masuk negara dari warga negara yang masuk ke Indonesia. Tapi kemudian ketika dibuka ya dapat di Januari itu ada strain itu masuk ke Indonesia. Tapi yang kita isi juga adalah jauhnya waktu dari Januari kemudian ketahuan di Maret. Di bulan Maret ya? Baik. Satu bulan, iya. Baik. Bu Lina, harusnya kalau ketahuan di Januari dan kasusnya sendiri sudah negatif sekarang ya, yang dua-duanya udah negatif. Baik Bu Lina. Dan dia masyarakat terlindungi dari penularan yang banyak karena mereka dikarantina selama 5 hari, kemudian dites lagi dan hasilnya negatif. Ya. Tapi waktu untuk mengumumkan itu terlalu panjang menurut saya. Baik, Bu Lina tahan sebentar. Saya harus menyapa Pak Alexander Kaginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam, Bu Lina. Ya, baik Pak Alex, kita langsung saja sudah ada temuan baru, varian baru virus corona di Karawang, Jawa Barat. Satgas meresponnya seperti apa, Pak Alex? Apakah sudah dicek, sudah ditelusuri temuan ini, Pak? Jadi yang kita ketahui bahwa varian baru ini sudah dari beberapa bulan yang lalu sudah ada. Dan varian itu tidak hanya B117 yang dilaporkan, ada yang B6146, ada yang P1 dari berbagai pemeriksaan di laboratorium yang disebut dengan genome sequencing. Jadi untuk mengantisipasi ini sebenarnya sebagaimana disampaikan oleh Bu Mas Dalina, itu Satgas sudah mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2021. Jadi itu sudah dicegah sebaik mungkin dan dilakukan karantina, dilakukan pengamatan, dilakukan ulangan PCR kalau misalnya terjadi gejala. Dan sekarang kita sudah melihat bahwa ada 2 varian baru. Tapi ini sebenarnya jangan dilihat dari secara skeptik melihat ini kebobolan, bukan. Ini justru prestasi yang didapatkan oleh laboratorium yang ada di Indonesia.
Mereka mampu melakukan genome sequencing dan kemudian mampu mengidentifikasi ada varian. Nah, varian ini tentu apa yang disampaikan sebagaimana di jurnal medicine adalah penularannya lebih cepat dan kemudian clinical features-nya, gambaran klinisnya juga lebih jelas. Tapi yang dilaporkan itu adalah di kelompok Caucasian. Kita belum tahu di kelompok Indonesia. Yang namanya mutasi itu bisa aja dia sensitif di kelompok tertentu, belum tentu dia susceptibility-nya itu cocok di ras yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun ada variabel yang baru dan kemudian juga ada penurunan pelandaian dari angka-angka yang kita lihat di dashboard, mengenai angka kematian, angka kesakitan, dan kemudian juga positive rate, itu bukan berarti kita harus mengendorkan 3M. Dan 3T tetap dilaksanakan. Jadi apa yang sudah dilaksanakan pemerintah melalui dengan PPKM Jilid 1, Jilid 2, dan sekarang PPKM skala mikro, itu merupakan salah satu penguncian bagi mereka yang bergejala, yang suspected, mereka yang terkonfirmasi, mereka yang kontak erat, supaya ada di dalam zonasi masing-masing. Apakah di zonasi merah, apakah kuning, ataupun di oranye. Ini sudah salah satu metode kita yang lebih murah dan efektif. Tidak mungkin kita periksakan B117 untuk seluruh mereka yang datang ke Indonesia, karena ongkosnya mahal dan waktunya juga panjang. Jadi dia tidak membutuhkan waktu yang pendek untuk pemeriksaannya, tapi cukup panjang. Jadi yang menjadi pegangan kita adalah sekalipun kita sudah melakukan surat edaran nomor 8 dan sekalipun kita sudah membuat pembatasan, masih ada varian yang masuk. Kenapa varian yang masuk itu bisa lolos? Ya mungkin masa inkubasi. Jadi masa inkubasi ini juga harus kita lihat, maka dia tidak bisa terkontrol secara sempurna. Oleh karena itu, PPKM skala mikro adalah salah satu juga senjata yang ampuh untuk mengkontrol transmisi virus. Virus mana saja? Di tingkat desa, di tingkat RT, dan tingkat RW. Baik, Pak Alex, sebelum kita bahas soal strategi dan juga PPKM mikro, agar tidak ini disebut kebobolan ataupun kecolongan, tentu perlu dibuktikan bahwa ini tidak penularannya bisa dikendalikan. Karena tadi Bu Lina juga sempat menekankan bahwa dari bulan Januari sampai dengan kemarin ini kan ada masa waktu yang cukup lama, Pak. Bagaimana memastikan bahwa dari temuan yang baru ini belum atau tidak menularkan ke yang lain? Jadi yang kita harus pahami adalah di dalam melakukan strategi untuk mengidentifikasi dan deteksi, bukan pemeriksaan one by one. Jadi bukan sistemnya personalized. Tapi yang kita lihat strategi itu adalah dengan melakukan random sampling, kita sudah dapat misalnya 2 kasus yang termasuk varian baru. Itu suatu prestasi. Dan kemudian 2 orang ini sudah diidentifikasi. Dan 2 orang ini sudah dilakukan tracing. Dan sampai sekarang juga mereka masih bisa diidentifikasi. Tentu yang kita lakukan sekarang adalah men-trace di sekitar mereka, dan juga perjalanan mereka sejak dari masa karantina sampai mereka ada di Kerawang. Tapi yang kita lihat, kalau seandainya memang ini virulennya cukup tinggi, seharusnya di daerah sekitar mereka itu angka kesakitannya cukup tinggi. Ini tidak. Jadi artinya faktor gene susceptibility ini juga berpengaruh. Bisa saya sakit, bisa yang sebelah belum tentu sakit. Karena ini menyangkut respons antara reseptornya, jadi antara hostnya. Oleh karena itu yang menjadi tindakan kita adalah kita akan mengevaluasi surat edaran tersebut, bagaimana masa karantinanya, dan ini memang harus dievaluasi setiap bulan, dan kemudian implementasi PPKM skala mikro, di mana ada penguncian zona isolasi di tingkat RT, RW, dan di pedesaan, ini akan semakin diterapkan. Kalau bisa semakin diperluas, sehingga dengan demikian kita bisa mengkontrol pandemi. Kita tidak mengeliminasi pandemi, tapi kita mengkontrol. Baik. Pak Alex, tadi yang Anda juga tekankan bahwa ini kan sudah dilakukan tracing ya terhadap orang-orang dari kasus ini. Tapi agar tidak masyarakat kemudian bingung, Pak, karena ini sudah menjadi konsumsi publik informasi ini, hari ini semua media meng-highlight soal itu. Sebetulnya seberapa berbahaya, ini dari Anda sebagai Satgas, seberapa berbahaya sebetulnya varian baru virus corona yang merupakan B117 ini? Jadi kalau kita baca dari berbagai hasil laporan ataupun clinical report dari Eropa ataupun Inggris, yang mereka sampaikan adalah bahwa transmisinya lebih cepat.
dan kemudian pada kelompok usia dewasa lebih berumur itu untuk gambaran klinisnya lebih tegas. Artinya gambaran klinis lebih cepat kelihatan. Itu bagi komunitas yang ada di sana. Itu belum tentu bisa juga dipersamakan di sini. Tentu nanti akan ada studi epidemiologi dan ada studi clinical gambaran klinis yang akan kita lakukan untuk melakukan evaluasi tersebut. Jadi dalam tata kelola pandemi, new emerging disease, seluruh dokumen itu adalah a living document. Dokumennya terus berubah dan ada terus new development di dalam dokumen tersebut. Sehingga dengan penemuan-penemuan ini kita harus memperkuat research and development. Kita akan dukung itu Balitbangkes dan tidak kalah pentingnya juga epidemiologi lapangan juga harus bekerja semaksimal mungkin. Dan ini semua menjadi kerja kita bersama. Oleh karena itu Satgas COVID-19 melihat bahwa ini semua adalah harus kolaborasi. Kita sebutnya kolaborasi pentahelix. Baik, Pak Alex, publik pernah punya pengalaman tidak baik sebetulnya ketika tahun lalu kita ada kasus 1-2, kemudian tiba-tiba sampai dengan hari ini sudah sangat banyak. Tentu ini juga perlu diantisipasi ke depan. Melihat setelah temuan baru ini, apakah kemudian dari pemerintah atau dari Satgas sudah punya apa kira-kira yang akan dilakukan untuk bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk dan juga menyiapkan berbagai rencana selain kemudian PPKM Mikro sebetulnya yang tengah berjalan saat ini. Apalagi Pak Alex, nanti juga kita akan bahas bagaimana kemudian temuan ini bisa berdampak terhadap upaya penanganan pandemi yang sudah berjalan selama ini. Kita akan bahas di segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pak Alex lagi, Pak Alex, transmisinya lebih cepat yang itu juga yang kita dengar terkait varian baru virus corona ini. Karena sudah ditemukan kasusnya, meskipun tadi segala antisipasi sudah dilakukan dan tampaknya juga Anda yakin bahwa ini bisa dikendalikan penularan sejak awal karena sudah ada tracing dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita juga ingin tahu, Pak Alex, apa skema mengantisipasi kemungkinan terburuk misalnya kalau penularan ini betul-betul terjadi, karena kalau transmisinya lebih cepat kan artinya dampaknya masif sekali itu, Pak Alex. Ya, jadi memang satu yang kita harus lihat kalau misalnya terjadi angka kepositifan yang cukup tinggi dalam satu area, dalam satu lokus. Oleh karena itu memang di sini gunanya tim pelacakan kontak diturunkan. Dan Satgas COVID-19 itu sudah menurunkan lebih kurang 6.800 pelacak kontak yang sudah dilatih. Dan itu di bawah bimbingan Ibu Mas Dalina. Dan kemudian yang kedua, bahwa para klinisi sudah lebih berpengalaman dibandingkan bulan Maret tahun lalu. Sudah lebih paham gambaran-gambaran infeksi dan gejala-gejala awal, baik di fase 1, 2, dan 3. Seandainya ini misalnya strain baru, tentu antara fase 1, kedua, ketiga mungkin akan lebih cepat dari virus yang existing sekarang. Artinya fase inflamasinya, kemudian fase penurunan oksigenasi, dan termasuk juga gangguan sirkulasi. Jadi dokter-dokter sekarang sudah pasti lebih pintar dibandingkan dengan bulan 3 yang lalu. Jadi bila mana ada sesuatu perubahan, baik secara klinis ataupun perubahan angka kepositifan yang cukup drastis, maka tentu tim epidemiologi lapangan akan melakukan pelacakan dan melakukan kajian-kajian epidemiologis. Jadi dengan adanya strain baru ini, kita menghimbau bahwa antara clinical epidemiologi dan mereka yang field epidemiologi dan mereka yang dihilir di rumah sakit harus menjadi satu tim. Sehingga dengan demikian mereka bisa melihat di mana hotspot yang terjadi dengan peningkatan kasus yang cukup signifikan. Oleh karena itu memang di dalam rangka penanggulangan pandemi, 3T itu suatu keharusan bagi pemerintah dan 3M menjadi satu keharusan juga bagi masyarakat. Kendati pun vaksinasi telah berjalan, bukan berarti kita mengabaikan 3T dan 3M. Karena vaksinasi itu tujuannya adalah meningkatkan imunogenisitas, meningkatkan kekebalan. Tetapi untuk memutuskan rantai infeksi harus memakai masker, dan untuk mengetahui pola penularan, pola transmisi, 3T harus diterapkan. Makanya PPKM skala mikro itu sangat cocok untuk dikerjakan sekarang. Dan Satgas COVID-19 di bawah arahan Letnan Jenderal Doni Monardo sebagai Kasatgas sudah mengirim 7 tim
ke 7 provinsi, ke 7 desa, untuk melihat model yang mana nanti yang pas di dalam memutuskan rantai penularan tersebut. Tidak hanya memutuskan, tapi juga mengendalikan. Dan Ibu Mas Dalina salah satu berada di dalam tim tersebut. Makanya tadi kita lihat bahwa ini harus memang menjadi satu program kita bersama. Dan dari hasil 7 tim yang akan ke desa tersebut, nanti kita akan lakukan kajian-kajian, sehingga kita akan mencari pola Indonesia yang bisa menghambat berbagai strain. Karena virus ini sifatnya selalu evolusi dan selalu mutasi, dan akan ada mutasi-mutasi baru. Dan tentu kita harus melakukan pemagaran-pemagaran, baik di pelabuhan maupun di bandara, maupun juga di daerah lokus-lokus yang dimana kita lihat angka kepositifan tiba-tiba cenderung meningkat. Oke, baik Pak Alex, tapi tadi Bu Lina sempat juga menyoroti soal risk communication yang disampaikan oleh Wamenkes, menyampaikan temuan baru ini tampaknya terkesan tidak serius gitu, sambil lalu begitu. Jangan-jangan karena memang juga tidak menganggap ini temuan serius atau bagaimana sebetulnya ini Pak Alex? Sebenarnya ada 2 sisi yang kita lihat, bahwa sekalipun kita sudah membentuk pagar, membentuk pembatasan-pembatasan, masih bisa juga virus strain baru itu hadir. Itu nomor 1. Poin kedua yang perlu kita lihat, bahwa bulan Maret di tahun 2021 ini, kita bisa dengan baik, bisa menentukan, mengidentifikasi satu strain yang baru, yang tentunya memerlukan kecanggihan teknologi, memerlukan kemahiran para penelitinya. Jadi kelihatan bahwa terjadi perubahan yang besar antara Maret 2020 dengan Maret 2021. Paling tidak awareness di dokter, awareness di pemerintah, bahkan juga jumlah laboratorium yang sekarang signifikan ada hampir di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Walaupun belum sempurna, tapi jauh lebih baik kapasitas laboratoriumnya dibandingkan dengan kapasitas laboratorium di Maret 2020. Ini harus kita lihat. Jadi ini mungkin yang ingin disampaikan oleh Wamenkes, ada prestasi, tapi kita juga harus ada awareness, tapi awareness itu tidak membuat kita panik. Karena kalau panik, mengakibatkan seluruh orang yang positif ingin diperiksa B117-nya, sesuatu yang mustahil. Jadi B117 bukan harus diperiksa secara massal, karena itu adalah pemeriksaan biologi molekuler yang disebut dengan genome sequencing, hanya untuk melihat pola dan gambaran, sehingga message ini disampaikan kepada pemerintah dalam rangka proses pengambilan keputusan untuk kebijakan-kebijakan berikutnya. Oke, dan Anda melihat PPKM Mikro, apa yang sudah kita punya saat ini sudah cukup untuk bisa mengantisipasi penularan mungkin dari strain yang baru ini, atau mungkin perlu ada sesuatu yang baru lagi, Pak Alex? Jadi hasil diskusi dengan Kasatgas, Letnan Jenderal Doni Monardo, mungkin kita akan melakukan peninjauan terhadap ataupun evaluasi ya, terhadap surat edaran tentang perjalanan dari luar negeri. Soal masa karantinanya, itu satu. Terus yang kedua, mungkin kita juga harus menggerakkan, mengevaluasi seluruh laboratorium PCR yang ada di Indonesia, sehingga dia juga memberikan kontribusi yang lebih optimal dan meningkatkan kapasitasnya di dalam menegakkan diagnostik. Dan yang ketiga, ini juga harus kita lihat bahwa 7 tim yang diturunkan di 7 desa akan menjadi role model. Karena bagaimanapun juga PPKM skala mikro itu tidak mungkin bisa dijakartakan ataupun itu semua di Jawa Baratkan. Setiap daerah punya kearifan lokal. Kita harus membahasakan bahasa lokal untuk 3T, 3M. Bahkan kita juga harus menggunakan bahasa lokal tentang apa yang disebut dengan mutasi, apa yang disebut dengan varian baru. Baik, saya ke Bu Lina. Bu Lina, dengan adanya temuan varian baru virus corona, PPKM Mikro tadi Pak Alex juga tekankan ini masih sangat relevan untuk diterapkan. Anda setuju atau kemudian ada perlu satu hal yang perlu diantisipasi lebih tinggi lagi oleh masyarakat? Atau begini deh, dalam kondisi seperti ini masyarakat kita harus ngapain ini Bu? Harus apa yang dipersiapkan? Karena ada mungkin yang panik, juga yang bingung, agar kemudian tidak panik tapi juga antisipatif itu seperti apa? Baik, teknik pengendalian untuk pandemi COVID-19 ini, apapun strain virusnya sebenarnya sama, sistematikanya sama. Seperti yang dikatakan Pak Alex tadi, 3M terus dilaksanakan oleh masyarakat, kemudian 3T dilakukan oleh pemerintah dengan lebih tingkatkan eskalasinya kalau ternyata di satu wilayah ditemukan adanya strain baru.
Oke. Nah, bagi masyarakat sendiri, 3M itu harus lebih diperketat ketika ditemukan adanya klaster-klaster yang besar, kemudian juga penularan yang cepat dengan positivity rate yang tinggi di satu wilayah. Maka yang harus dilakukan masyarakat adalah tetap melakukan 3M dengan lebih ketat. Dan itu juga harus diawasi oleh pemerintah untuk pelaksanaannya. Nah, untuk pemerintah sendiri tentu sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan, seperti yang tadi dikatakan Pak Alex. Jadi memang dari hulu ke hilir, kalau di awal kita lebih banyak berorientasi di hilir, maka sebenarnya yang harus dilakukan adalah semuanya berjalan sinergi. Yang di hulu tetap dilakukan dengan dengan intensif agar tidak banyak kasus yang harus ke rumah sakit atau berada di wilayah hilir. Jadi intinya adalah ketika ada strain baru di wilayah, maka tentu penerapan 3M dan 3T-nya jauh lebih ditingkatkan dibandingkan dengan pada kondisi yang normal. Baik, kita berharap dari temuan ini bisa diantisipasi, bisa dikendalikan oleh pemerintah, oleh Satgas, oleh semua pihak, agar hal-hal yang kita khawatirkan tidak terjadi dan mudah-mudahan juga masyarakat tidak panik tapi juga tetap melaksanakan 3M ya yang sudah berjalan sampai dengan hari ini. Terima kasih banyak Ibu Mas Dalina Pane, terima kasih banyak Pak Alexander Kaginting sudah berbagi perspektif pada malam hari ini bersama dengan kami terkait dengan temuan baru varian virus corona di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih. Lantas apa pertimbangan pemerintah akhirnya memutuskan kaum lansia boleh jalani vaksinasi? CNN Indonesia Newscast akan segera kembali bersama dengan rekan saya Eva Yunizar. Tetap bersama kami.